Pesan terharu Shin Tae-yong untuk pemain timnas Indonesia yang bikin mata meleleh rasanya seperti layaknya melihat drama Korea. Sebelum kembali ke Korea Selatan, STY bilang jangan pernah menyerah. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong menyampaikan pesan penuh makna untuk para pemain timnas Indonesia. Di tengah segala tantangan yang dihadapi, pelatih asal Korea ini mengingatkan pentingnya semangat, juang, dan tekad. Apa yang dia katakan kepada pemain-pemain yang telah berjuang keras bersama tim. Temukan pesan menyentuh Shin Tae-yong yang pastinya akan menginspirasi mereka. Kevin Dix tulis sejarah. Jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix membuat sejarah baru dengan bergabung bersama Borussia Mönchengladbach, menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga. Langkah besar ini tidak hanya membanggakan dirinya, tetapi juga sepak bola Indonesia. Apa yang membuat Dix percaya diri untuk melangkah ke liga sekelas Bundesliga? Temukan kisah inspiratif di balik perjalanan kariernya. Rumor terungkap, PSSI putuskan Shin Tae-yong jadi dirtak usai dipecat dari timnas Indonesia menjadi harapan saya. STY akhirnya buka suara setelah rumor beredar luas. PSSI akhirnya mengonfirmasi benar tidaknya bahwa Shin Tae-yong akan menjabat sebagai direktur teknik setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. STY akhirnya buka suara mengenai rumor ini dan apa yang sebenarnya dia rasakan. Apa kata Shin Tae-yong soal perubahan besar dalam kariernya ini? Simak penjelasannya dalam video ini. Pelatih Oxford United terpukau oleh debut Ole Romani. Dia hampir menjadi bintang di debutnya meski gol tak tercipta. Peluang emas dari Ole Romani di laga debutnya berhasil mencuri perhatian pelatih Oxford United. Dengan hanya sedikit lagi untuk mencetak gol, pelatih merasa bahwa Romani memiliki potensi besar dan hampir saja menjadi bagian terbaik di tim. Bagaimana reaksi pelatih terhadap performa debut Romani? Temukan jawabannya dalam video ini. Erick Thohir pamerkan langkah besar PSSI dengan penambahan pelatih baru siap cetak pemain berbakat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan optimisme tinggi soal penambahan pelatih baru yang akan membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Dengan strategi yang matang, dia yakin Indonesia akan menghasilkan lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing di tingkat internasional. Apa saja yang membuat Erick begitu percaya diri dengan perubahan besar ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Kejutan besar. Shin Tae-yong terharu dengan antusiasme supporter timnas Indonesia yang tunjukkan kasih sayang tak terhingga. Tidak ada yang menyangka Shin Tae-yong akan menerima sambutan seistimewa ini saat di bandara. Ratusan supporter timnas Indonesia memeriahkan suasana dengan penuh semangat dan Shin Tae-yong pun tak bisa menahan perasaan harunya. Apakah ini tanda bahwa timnas Indonesia semakin dekat dengan para pendukung setianya? Simak cerita lengkapnya di sini. Indra Syafri ungkap alasan tak turunkan 100% kekuatan timnas U20 Indonesia melawan Suriah. Indra Syafri memutuskan untuk tidak menurunkan kekuatan penuh timnas U20 Indonesia saat melawan Suriah, dan keputusan ini ternyata memiliki alasan yang cukup mengejutkan. Pelatih muda Indonesia ini mengungkapkan bahwa dia khawatir timnya akan dimata-matai oleh lawan. Apa yang sebenarnya membuat Indra Syafri mengambil langkah strategis ini? Temukan alasan lengkap di balik keputusan tak terduga ini.
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pesan terharu Shin Tae-yong untuk pemain timnas Indonesia yang bikin mata meleleh rasanya seperti layaknya melihat drama Korea. Sebelum kembali ke Korea Selatan, STY bilang jangan pernah menyerah. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong menyampaikan pesan penuh makna untuk para pemain timnas Indonesia. Di tengah segala tantangan yang dihadapi, pelatih asal Korea ini mengingatkan pentingnya semangat, juang, dan tekad. Apa yang dia katakan kepada pemain-pemain yang telah berjuang keras bersama tim. Temukan pesan menyentuh Shin Tae-yong yang pastinya akan menginspirasi mereka. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan menyentuh buat para pemain di bawah pimpinan juru taktik baru Patrick Kluivert. Shin Tae-yong akhirnya meninggalkan Indonesia dan memutuskan pulang ke kampung halamannya Korea Selatan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut pulang menggunakan penerbangan Korean Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu dalam kurung 26 Januari 2025. Shin Tae-yong pulang didampingi oleh sang istri dan juga para asistennya yang selama ini membantu di timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong pun diantar oleh ratusan supporter skuad Garuda. Saat turun dari mobil, Shin langsung berbicara dengan awak media. Mantan pelatih timnas Indonesia ini mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter tanah air. Ia bahkan mengaku terharu dengan perjalanan pulangnya ini yang diantar oleh ratusan supporter. Shin memberikan pesan menyentuh kepada para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini merupakan pemain yang sudah seperti anak sendiri. Untuk itu, ia pun memberikan pesan menyentuh agar para pemain tetap memberikan yang terbaik bersama pelatih baru. Ia mengatakan walaupun pelatih timnas Indonesia telah diganti oleh Patrick Kluivert, Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan tetap solid di bawah kepemimpinan pelatih baru skuad Garuda. Jujur bagaimanapun pemain-pemain timnas sudah seperti anak saya, ujar Shin Tae-yong. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan kecewa dan harus berusaha membangun chemistry yang baik dengan pelatih yang baru, ucapnya. Mantan pelatih Songnam Ilhwa Chunma tersebut pun tetap mendoayak timnas Indonesia agar bisa berkembang semakin baik dan terus maju. Saya berdoa agar timnas bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong. Tak hanya itu, ia pun mendapat kesempatan berbicara kepada para supporter timnas Indonesia. Saat berbicara dengan supporter, Shin Tae-yong berterima kasih kepada semua supporter. Ia juga mendoakan agar bisa timnas Indonesia bisa berkembang semakin baik. Shin yakin skuad Garuda bakal melaju ke level yang lebih tinggi lagi ke depannya. Walaupun saya akan meninggalkan Indonesia, tetapi sepak bola Indonesia akan tetap maju ke depan, kata Shin. Semoga timnas Indonesia terus membaik dan saya percaya itu, ujarnya. Juru taktik asal negeri Ginseng tersebut pun meminta supporter tidak berhenti mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix tulis sejarah. Jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix membuat sejarah baru dengan bergabung bersama Borussia Mönchengladbach menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga. Langkah besar ini tidak hanya membanggakan dirinya, tetapi juga sepak bola Indonesia. Apa yang membuat Dix percaya diri untuk melangkah ke liga sekelas Bundesliga?
Temukan kisah inspiratif di balik perjalanan kariernya. Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach, jadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga. Kabar gembira datang bagi sepak bola Indonesia. Kevin Dix, bek naturalisasi yang kini membela FC Copenhagen, dipastikan akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim panas 2025. Dengan kepindahannya ke klub Bundesliga tersebut, Kevin Dix akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi bergengsi Liga Jerman, Bundesliga. Berita ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Jerman, Florian Plettenberg, yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan antara Kevin Dix dan Borussia Mönchengladbach telah tercapai. Dix sendiri telah menyelesaikan tes medis dan siap menandatangani kontrak berdurasi panjang hingga 2030. Tes medis selesai. Kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera, tulis Plettenberg di akun media sosialnya. Meski kesepakatan telah tercapai, Kevin Dix masih akan menyelesaikan musim 2024 hingga 2025 bersama FC Copenhagen. Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada 30 Juni 2025. Pindah dengan status bebas transfer, Dix diharapkan menjadi pemain kunci dan pemimpin di lini pertahanan tim Bundesliga tersebut. Dia adalah target utama mereka. Kesepakatan cerdas dari Roland Virkus dan timnya. Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang, tambah Plettenberg. Pindah ke Bundesliga tentu akan menjadi langkah besar dalam karier Kevin Dix, dan penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap banyak darinya. Sebagai pemain pertama Indonesia yang bermain di Bundesliga, kiprah Kevin Dix akan menjadi kebanggaan sekaligus inspirasi bagi generasi pemain muda Indonesia yang bercita-cita menembus kompetisi top Eropa. Semoga sukses untuk perjalanan kariernya di Borussia Mönchengladbach. Chance to be ruthless. Rumor terungkap, PSSI putuskan Shin Tae-yong jadi dirtak usai dipecat dari Timnas Indonesia menjadi harapan saya. STY akhirnya buka suara setelah rumor beredar luas. PSSI akhirnya mengonfirmasi benar tidaknya bahwa Shin Tae-yong akan menjabat sebagai direktur teknik setelah dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. STY akhirnya buka suara mengenai rumor ini dan apa yang sebenarnya dia rasakan. Apa kata Shin Tae-yong soal perubahan besar dalam kariernya ini? Simak penjelasannya dalam video ini. Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi direktur teknik (dirtek) Timnas Indonesia usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin (6 Januari 2025). Padahal secara prestasi Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, STY sukses membawa tim merah putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024, pelatih asal Korea Selatan ini membawa Timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bukan hanya sebagai tim peserta, timnas Indonesia secara mengejutkan mampu bersaing dengan tim-tim lain di grup C. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Di FIFA Ranking pun Shin Tae-yong membawa Indonesia menembus hingga posisi 127 setelah awal melatih berada di posisi 173. Selain itu, keputusan ini cukup mengejutkan karena STY tengah mempersiapkan timnas Indonesia jelang laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. PSSI pun akhirnya memutuskan untuk merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong. Seusai dipecat, beredar kabar bahwa PSSI akan mengubah posisi Shin Tae-yong dari pelatih kepala ke Dirtek. Apalagi PSSI saat ini sedang mencari dirtek baru usai Indra Syafri ditugaskan melatih timnas Indonesia U20. Akan tetapi rumor tersebut akhirnya terbantahkan usai Shin Tae-yong memberikan pernyataan resmi. Tidak ada sama sekali, ujar Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (26 Januari 2025) malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Korean Air pada Minggu (26 Januari 2026) pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Kepulangan Shin Tae-yong tersebut mendapat sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia yang sudah menunggu beberapa jam sebelumnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Pelatih Oxford United terpukau oleh debut oleh Romani. Dia hampir menjadi bintang di debutnya meski gol tak tercipta. Peluang emas dari Ole Romani di laga debutnya berhasil mencuri perhatian pelatih Oxford United. Dengan hanya sedikit lagi untuk mencetak gol, pelatih merasa bahwa Romani memiliki potensi besar dan hampir saja menjadi bagian terbaik di tim. Bagaimana reaksi pelatih terhadap performa debut Romani? Temukan jawabannya dalam video ini. Calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani akhirnya melakoni debut bersama Oxford United dan hampir mencetak gol penting. Debut Ole Romani terjadi pada matchweek ke-29 Divisi Championship 2024 hingga 2025 saat Oxford United melawan Stoke City. Dalam pertandingan tersebut, Oxford United bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas Stoke City di Bet365 Stadium pada Sabtu (25 Januari 2025) petang waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Barat. Ole Romani kembali masuk ke dalam skuad The Us, tetapi tidak dipasang sebagai starter. Ia baru masuk ke lapangan dan melakoni debutnya pada menit ke-79 untuk menggantikan Will Vaux. Meski baru masuk pada menit ke-79, Ole sudah berhasil mencatatkan peluang emas untuk Oxford United. Bahkan peluang tersebut hampir berbuah gol kemenangan bagi tim tamu. Ole Romani berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Stoke City, Victor Johansen, saat memberi umpan. Ole berhasil merebut bola yang diarahkan ke sisi kiri pertahanan tuan rumah. Calon striker timnas Indonesia tersebut berhasil membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Gawang tim tuan rumah sudah kosong, tetapi beberapa bek Stoke City langsung menutup ruang di depan gawang. Sayangnya Ole Romani terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan melepas tendangan kaki kanan dari sudut sempit ke arah gawang.
Alhasil tendangan Ole hanya membentur tiang gawang dan gagal berbuah gol bagi timnya. Jika jadi gol oleh Romani mungkin bakal jadi penentu kemenangan timnya, mengingat laga sendiri berakhir dengan skor 0-0. Pelatih Oxford United, Gary Rowett angkat bicara soal peluang oleh Romani. Gary Rowett sesalkan peluang oleh Romani yang gagal berbuah gol penentu 3 poin timnya. Dirinya mengaku bahwa Ole Romani merupakan sosok penyelesai akhir yang bagus. Namun dirinya menyebut bahwa calon striker timnas Indonesia tersebut kurang beruntung dalam melakukan eksekusi. Saya pikir kami pasti bisa meraih 3 poin dengan peluang Ole, ujar Gary Rowett. Dia adalah seorang finisher teknis yang sangat baik, dan hal itu terbuka lebar. Dan mungkin karena dia merasakan peluang di game pertamanya, mungkin dia sedikit memanfaatkannya. Dia kurang beruntung. Saya pikir secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami lebih banyak menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang, dan lebih banyak peluang bersih, tutupnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Erick Thohir pamerkan langkah besar PSSI dengan penambahan pelatih baru siap cetak pemain berbakat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan optimisme tinggi soal penambahan pelatih baru yang akan membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Dengan strategi yang matang, dia yakin Indonesia akan menghasilkan lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing di tingkat internasional. Apa saja yang membuat Erick begitu percaya diri dengan perubahan besar ini? Temukan jawabannya dalam video ini. PSSI di era Erick Thohir, program pelatih berkualitas untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini memamerkan pencapaian signifikan yang dicapai oleh PSSI di tahun 2024. Khususnya dalam hal peningkatan jumlah pelatih di Indonesia. Salah satu fokus utama di bawah kepemimpinannya adalah mencetak pelatih berkualitas di level grassroots dengan harapan dapat memajukan sepak bola Indonesia di masa depan. Dalam unggahan terbarunya, Erick Thohir membagikan perkembangan positif yang terjadi dalam program pelatihan pelatih lisensi PSSI. Ia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta pelatihan dari tahun ke tahun dengan pencapaian terbaik di tahun 2024. Pada tahun 2019, jumlah peserta lisensi D tercatat sebanyak 1.941 orang. Angka ini sempat turun di tahun 2020 menjadi 1.391 peserta, namun mulai naik lagi pada 2021 menjadi 1.641 orang. Tahun 2022 sempat mengalami penurunan lagi menjadi 1.535 peserta, tetapi angka tersebut kembali meningkat pada 2023 dengan 1.729 peserta. Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2024, total peserta pelatihan lisensi PSSI mencapai angka tertinggi, yaitu 2.261 orang. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan program PSSI dalam mencetak pelatih-pelatih berkualitas yang nantinya akan melatih di level grassroots. Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini dan menekankan pentingnya keberadaan pelatih-pelatih berkualitas di Indonesia. Tahun 2024 menjadi tahun terbanyak peserta yang mengikuti lisensi PSSI dengan total 2.261 peserta, ujar Erick. Ia juga menambahkan PSSI terus mendorong jumlah pelatih di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pemain khususnya di level grassroots. Erick berharap dengan semakin banyaknya pelatih berkualitas yang terlatih,
akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia yang di masa depan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI juga berharap para pelatih ini dapat mengembangkan potensi pemain sejak usia dini, menciptakan generasi pemain hebat yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Dengan semakin banyak pelatih dari level usia dini, kami yakin akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia, tambah Erik. Semoga dengan langkah ini, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan berprestasi di level dunia. Kejutan besar! Shin Tae-yong terharu dengan antusiasme supporter timnas Indonesia yang tunjukkan kasih sayang tak terhingga. Tidak ada yang menyangka Shin Tae-yong akan menerima sambutan seistimewa ini saat di bandara. Ratusan supporter timnas Indonesia memeriahkan suasana dengan penuh semangat dan Shin Tae-yong pun tak bisa menahan perasaan harunya. Apakah ini tanda bahwa timnas Indonesia semakin dekat dengan para pendukung setianya? Simak cerita lengkapnya di sini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Shin Tae-yong dihantar supporter dengan haru. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru saja mengakhiri tugasnya di Indonesia setelah dipecat oleh PSSI. Meski demikian, ia mendapat sambutan hangat dari ratusan supporter yang mengiringi kepulangannya dengan penuh haru. Pada Minggu malam, dalam kurung 26 Januari 2025, tepat pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong beserta para asistennya terbang kembali ke Korea Selatan melalui penerbangan Korean Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kepergian Shin Tae-yong menuju Korea Selatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh para penggemar timnas Indonesia. Sebelumnya, para supporter yang tergabung dalam La Grande Indonesia, Ultras, dan berbagai kelompok supporter lainnya sudah berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pelatih berusia 54 tahun tersebut. Suasana di bandara menjadi sangat meriah dengan spanduk, yel-yel, serta teriakan terima kasih untuk Shin Tae-yong. Bahkan Shin sempat meluangkan waktu untuk berbicara dengan awak media dan menyapa para supporter yang hadir. Dalam momen emosional tersebut, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh supporter yang telah memberikan dukungan. Sungguh terima kasih di perjalanan pulang ini diantar pulang seperti ini. Saya sangat terharu dan sangat berterima kasih, ujarnya dengan penuh perasaan. Shin juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir yang selama ini mendukungnya. Terima kasih banyak kepada PSSI dan Pak Erick Thohir. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya, tambahnya. Walaupun masa tugasnya bersama timnas Indonesia telah berakhir, Shin Tae-yong tetap akan dikenang oleh para supporter karena telah memberikan dedikasi besar dalam membimbing tim Garuda. Kepulangan Shin ini menjadi salah satu kenangan manis bagi penggemar timnas Indonesia yang telah memberikan dukungan tak terhingga sepanjang perjalanan pelatih asal Korea Selatan ini. Selamat jalan Shin Tae-yong dan terima kasih atas segala pengorbanan dan usaha yang telah diberikan untuk timnas Indonesia.
Indra Syafri ungkap alasan tak turunkan 100% kekuatan timnas U20 Indonesia melawan Suriah. Indra Syafri memutuskan untuk tidak menurunkan kekuatan penuh timnas U20 Indonesia saat melawan Suriah, dan keputusan ini ternyata memiliki alasan yang cukup mengejutkan. Pelatih muda Indonesia ini mengungkapkan bahwa dia khawatir timnya akan dimata-matai oleh lawan. Apa yang sebenarnya membuat Indra Syafri mengambil langkah strategis ini? Temukan alasan lengkap di balik keputusan tak terduga ini. Tentu, berikut artikel yang sudah diperbarui sesuai permintaan. Indra Syafri siapkan rotasi pemain di laga uji coba lawan Suriah. Kabar gembira untuk penggemar timnas U20 Indonesia. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memastikan bahwa skuad Garuda Nusantara akan memanfaatkan sebaik-baiknya laga uji coba melawan Suriah di Mandiri U20 International Challenge 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin 27 Januari 2025. Setelah kalah tipis 0-1 di laga perdana, Indra Syafri berharap timnya dapat tampil lebih baik dan meraih hasil positif dalam pertandingan berikutnya. Dalam kesempatan ini, ada kabar gembira bagi para penggemar timnas U20 Indonesia. Beberapa pemain yang sempat absen kini telah kembali bergabung. Alvarez Buffon dan Mufli Hidayat yang sebelumnya membela tim mereka di Liga 1 telah kembali ke skuad. Selain itu, Jens Raven yang baru sembuh dari cedera juga siap tampil. Indra Syafri mengungkapkan bahwa kondisi seluruh pemain usai laga perdana sangat baik. Setelah laga perdana, semua pemain dalam keadaan bagus, kata Indra Syafri di lapangan Thor, Surabaya pada Minggu 26 Januari 2025. Jens juga siap main, tapi mungkin besok kita akan rotasi dulu atau tidak bermain penuh. Indra juga menyebutkan bahwa dalam laga melawan Suriah akan ada beberapa rotasi pemain. Pemain yang belum tampil sebelumnya seperti Buffon, Mufli, Zidane Aroshid, Arkan Kaka, dan Jens Raven akan diberi kesempatan untuk bermain. Komposisi pemain yang mengisi formasi akan berubah, besok akan ada perubahan, ujar Indra. Selain untuk memberikan kesempatan kepada pemain, rotasi ini juga bertujuan untuk mematangkan strategi timnas U20 Indonesia. Mengingat pertandingan ini disiarkan langsung di televisi, Indra Syafri sadar bahwa tim lawan di ajang Piala Asia U20 2025 akan memantau permainan mereka. Laga ini akan dipantau tim lawan juga. Kita akan mencerminkan kekuatan utuh kita, lanjut Indra. Dengan persiapan yang matang dan kebijakan rotasi pemain, diharapkan timnas U20 Indonesia dapat menunjukkan permainan yang lebih padu dan siap menghadapi tantangan di ajang-ajang selanjutnya. Semoga laga melawan Suriah menjadi titik awal kebangkitan Garuda Nusantara.